Hai teman-teman, kembali lagi bersamaku Jidu. Di video kali ini kita akan belajar mengenal dongeng. Apa sih itu dongeng? Dongeng merupakan cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pada umumnya, dongeng memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng ini sendiri dikarang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang. Cerita tersebut dibuat karena terinspirasi dari suatu peristiwa. Dongeng ini juga merupakan suatu warisan dari nenek moyang yang secara turun-temurun perlu dilestarikan keberadaannya. Walaupun benar atau tidaknya suatu dongeng tersebut perlu dipertanyakan kembali, dongeng ini sendiri merupakan karya sastra yang dapat membangun sebuah karakter anak untuk belajar berimajinasi. Selain itu, dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan tentang suatu kejadian yang luar biasa terjadi di luar nalar manusia dengan penuh fantasi dan hayalan atau fiksi. Dongeng ini dianggap oleh masyarakat sebagai suatu hal yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Setelah ini, kita akan belajar tentang ciri-ciri dongeng. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dongeng, sekarang kita akan belajar ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng ini digunakan untuk membedakan cerita yang disajikan apakah dongeng atau bukan. Cerita ini memiliki ciri-ciri seperti berikut. 1. Disebarkan secara lisan. Pada zaman dulu, dongeng disebarkan secara lisan. Kemudian dongeng dikenal sudah disebarkan dari mulut ke mulut lewat kata-kata dari generasi ke generasi. 2. Disebarkan dengan waktu yang cukup lama. Orang akan mengerti tentang pengertian dongeng dan isinya sebab disebarkan dengan waktu yang cukup lama, yakni sejak zaman nenek moyang. Karena penyebarannya secara lisan, maka dongeng ini pula sampai ke telinga pendengar dengan waktu yang cukup lama. 3. Terdapat berbagai macam versi. Sebab penyebaran dongeng dilakukan secara lisan, maka tidak heran bila ada dongeng yang muncul dengan beraneka macam versi. 4. Bersifat anonim. Penulis maupun pencipta dongeng ini umumnya tidak diketahui siapa, tetapi dongeng ini selalu dikenal dan populer di masyarakat, khususnya pada anak-anak seperti kita. 5. Mempunyai pola. Pengertian dongeng pada umumnya mempunyai ciri-ciri bentuk berpola atau berumus. Contohnya kata-kata klise, kata pembukaan dan penutup yang baku. 6. Memiliki fungsi. Ciri-ciri dongeng berikutnya yaitu memiliki fungsi. Dongeng ini sendiri mempunyai fungsi dan kegunaan di dalam kehidupan yang kolektif maupun bermasyarakat, seperti sebagai alat pendidikan, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi akan keinginan yang terpendam. 7. Memiliki sifat-sifat pralogis atau logika. Ciri-ciri dongeng selanjutnya yaitu memiliki sifat pralogis ataupun memiliki logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum atau logika di luar nalar manusia. 8. Menjadi milik bersama. Sebab tidak diketahui siapa yang menjadi penulis maupun pencipta pertama kalinya, maka orang-orang dapat memilikinya atau merasa dalam arti dongeng menjadi cerita milik bersama. 9. Memiliki sifat polos. Dongeng umumnya memiliki sifat polos dan juga lugu, sehingga kerap kali kelihatan kasar atau terlalu spontan saat penyampaiannya lebih mendalam. Hal itu bisa dimengerti bahwa dongeng ini sendiri adalah sebuah proyeksi emosi manusia yang paling jujur. 10. Penokohan yang tidak mendetail. Di dalam dongeng umumnya juga tidak menjelaskan secara mendetail tentang bagaimana sifat maupun penokohan suatu tokoh. Setelah ini kita akan belajar tentang struktur dongeng. Sesudah kita memahami pengertian beserta cirinya, dongeng ini juga mempunyai struktur baku dalam setiap penulisannya. Perlu diketahui bahwa cerita dongeng ini sendiri terdiri dari 3 bagian penting. Di antaranya 1. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian pengantar yang berada dalam sebuah dongeng. Bagian ini umumnya dibuat untuk menggambarkan secara ringkas isi cerita dongeng. 2. Isi peristiwa. Isi peristiwa merupakan bagian utama dan terpenting dalam suatu dongeng, di mana isinya menggambarkan tentang kejadian secara berurutan. 3. Penutup. Penutup merupakan bagian akhir yang terdapat di dalam sebuah dongeng. Pada umumnya berisi tentang pesan moral dan juga kata penutup.
C. Unsur-unsur dongeng. Di dalam sebuah dongeng tentu terdapat beberapa unsur intrinsik yang saling melengkapi satu sama yang lain. Tujuannya supaya para pembaca mengerti tentang pesan apa yang disampaikannya dan dapat turut merasakan alur cerita yang diceritakan dongeng tersebut. Berikut ini merupakan beberapa unsur yang perlu ada di dalam sebuah dongeng. 1. Tema. Tema merupakan gagasan ataupun ide utama yang mendasari suatu dongeng. Ada dua jenis tema di dalam sebuah cerita, di antaranya cerita tersirat dan cerita tersurat. 2. Latar. Latar merupakan keterangan tentang ruang, waktu, dan juga suasana pada saat terjadinya peristiwa di dalam sebuah karya sastra. 3. Alur. Alur merupakan urutan peristiwa yang ada di dalam sebuah dongeng yang saling berkaitan berdasarkan hubungan sebab akibat. Pemahaman alur akan memudahkan para pembaca untuk mengerti dan memahami suatu peristiwa di dalam sebuah cerita. 4. Tokoh. Tokoh merupakan para pelaku di dalam sebuah dongeng yang memerankan berbagai peristiwa di dalam cerita. 5. Penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang dalam menampilkan beberapa tokoh dengan watak di dalam cerita, baik itu sifat, karakter, maupun kondisi fisik para tokoh. 6. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang dalam menempatkan dirinya pada cerita dongeng maupun dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. 7. Majas. Majas merupakan gaya bahasa yang dipakai di dalam dongeng dengan tujuan untuk memberikan efek tertentu sehingga menjadikan cerita dongeng menjadi lebih hidup. 8. Amanat. Amanat merupakan pesan moral yang hendak disampaikan oleh penulis cerita terhadap pembacanya. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana menulis cerita dongeng. Siapa saja dapat membuat cerita dongeng dengan versinya sendiri-sendiri. Setelah kalian mengenal tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, dan unsur-unsurnya, kalian dapat membuat dongeng. Berikut ini merupakan beberapa tips dalam menulis dongeng. 1. Menentukan tokoh. Tips pertama yang bisa kalian lakukan ketika menulis sebuah dongeng yaitu menentukan dulu siapa saja tokoh yang ada di dalamnya. 2. Menciptakan konflik. Setiap dongeng tentu mempunyai konflik cerita masing-masing. Oleh karena itu, kalian perlu menciptakan konflik yang ada di dalam sebuah dongeng. 3. Menentukan alur dan setting di dalam cerita. Setelah kalian menentukan tokoh dan konflik dalam sebuah dongeng, seorang penulis juga perlu menentukan apa saja yang hendak terjadi terhadap tokoh cerita yang mendapatkan konflik dan bagaimana tokoh tersebut mencari jalan keluar guna menyelesaikan masalah, bagaimana masalah yang ditemui dan akhirnya mencapai harapan yang diinginkannya. Tentukan pula di mana kejadian cerita berlangsung. Perlu kalian ingat bahwa dongeng tidak harus mengenai kejadian di dunia nyata. Penulis dapat menciptakan negeri impian sendiri di dalam dongeng yang diciptakannya. Setelah ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis dongeng. Dongeng dibagi berbagai macam jenis. Di antaranya 1. Mite atau mitos. Mite atau mitos merupakan jenis dongeng yang menggambarkan mengenai hal-hal yang berkaitan tentang makhluk halus, misalnya jin, setan, dan lainnya. Contoh dari mite atau mitos ini sendiri yaitu Joko Tarub, Nyi Roro Kidul, dan lain sebagainya. 2. Sage. Sage merupakan jenis dongeng yang menceritakan kisah sejarah tokoh tertentu yang mempunyai kepahlawanan, keberanian, kesaktian, dan kebaikan. Contoh dari sage yaitu Airlangga, Calon Arang, Ciung Wanara, dan lain sebagainya. 3. Fabel. Fabel merupakan jenis dongeng yang menggambarkan tentang kehidupan hewan, di mana hewan-hewan itu bisa berperilaku layaknya manusia. Contoh dari fabel yaitu kancil dan buaya, semut dan belalang, dan lain sebagainya. 4. Legenda. Legenda merupakan jenis dongeng yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat. Benar terjadi, namun tidak dianggap sakral. Contoh dari legenda yaitu Batu Menangis, Lutung Kasarung, Danau Toba, dan lain sebagainya. 5. Parabel. Parabel merupakan jenis dongeng yang kisahnya mengandung nilai pendidikan, baik itu pendidikan moral maupun agama dan bahkan pendidikan yang disampaikan secara tersirat. Contoh dari parabel yaitu Malin Kundang. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti? Terima kasih telah belajar bersamaku. Sampai jumpa di video selanjutnya.